Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, hanya namamu Yesus, hanya namamu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thanks Jesus. Tuhan, biarlah hanya Engkau yang ditinggikan di hidup kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi penguasa. Roh Kudus, mari Tuhan terus berkarya bagi kami. Supaya kami terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami selalu mengingat akan Kristus dalam hidup kami. Supaya Tuhan bukan hanya kami dan tentang kami, tetapi semua tentang Engkau. Berkatilah Tuhan ibadah hari ini lebih lagi. Kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Kami percaya bahwa Engkau juga hadir dalam pemberitaan firman. Supaya Roh Kudus, Engkau Tuhan yang memberikan kami rema-rema-Mu. Bukan hanya untuk kami tahu, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Karena hamba bisa bukan karena kemampuan manusiawi, tetapi dari kemampuan Roh-Mu. Biar Tuhan berbicara dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah namamu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk, saudaraku. Ya, puji Tuhan, selamat pagi ya. Selamat pagi menjelang siang hari ini. Luar biasa. Ibu-ibu segar semua hari ini. Ya, coba tolong kiri kanan. Ya, segar. Segar ya. Makasih Pak Yohanes dan Ibu Linda yang beri saya waktu dan kesempatan hari ini untuk kita sharing firman Tuhan. Saya beri judul hari ini tentang greed, ya, tentang greed, the hidden enemy, ya, tentang keserakahan, saudara. Serakah itu menurut saya adalah musuh yang tersembunyi. Saudara, di dalam peperangan rohani, saudara, kita sering waspada terhadap yang namanya setan. Kita sering waspada terhadap yang namanya pencobaan, ya. Tetapi saudara, ada satu musuh yang sebenarnya jauh lebih diam dan dia jauh lebih berbahaya, ya, karena dia tersembunyi di dalam hati. Nah, musuh ini seringkali kenapa tidak terdeteksi? Karena kita seringkali tidak menyadarinya karena dia menyamar di dalam bentuk keadilan, di dalam bentuk kebijaksanaan, ya. Dan ini diam-diam dia akan mencuri kedamai sejahtera kita, dia akan mencuri ketaatan kita, dan musuh itu bernama serakah. Ya, musuh itu bernama serakah. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu cerita, saudara, satu cerita yang juga disertai dengan perumpamaan dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12, coba Anda lihat gambar ini. Saudara, saya akan cerita tentang background dari Lukas 12, 13-21. Jadi satu kali Yesus sedang berbicara kepada para murid, dia sedang menjelaskan tentang firman Tuhan, dia sedang bicara tentang hal-hal doktrin. Dia bicara tentang Roh Kudus, dia bicara tentang hal-hal yang menyangkut tentang takut akan Allah. Ya, ketika dia sedang bicara kepada para muridnya, tiba-tiba ada seseorang yang angkat tangan gitu ya. Dia sela begitu, dia interupsi. Dia bilang, "Guru, ya tolong beritahu kepada saudara saya supaya dia bagi warisan sama saya." Ya, supaya dia bagi warisan dengan saya. Nah, ketika Tuhan mendengar perkataan itu, mulailah dia tiba-tiba switch, saudara. Tiba-tiba dia beralih. Dari dia mengajar tentang Roh Kudus, dari dia bicara tentang takut akan Allah, tiba-tiba ketika orang ini bicara tentang warisan, maka Tuhan langsung mengubah topik khotbahnya. Nah, dia mengubahnya menjadi apa? Menjadi tentang hal-hal menyangkut warisan dan keserakahan. Nah, kenapa dia lakukan itu, saudara? Karena Tuhan melihat bahwa apa yang disampaikan orang ini sebenarnya itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan para muridnya harus tahu. Nah, mari coba kita lihat satu persatu apa yang sebenarnya terjadi dari cerita ini dan apa yang kita akan belajar hari ini.
Coba Anda lihat ayat ini dimulai dari ayat yang ke-13, Saudara. Ya, dalam Lukas 12, 13 sampai 21, kita mulai dari ayat yang ke-13. Hari ini kita bicara ayat per ayat. Ya, dikatakan begini, Saudara. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, apa Saudara? Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan apa dengan aku. Nah, saudara lihat saudara bahwa Yesus sedang ngajar hal-hal tentang Roh Kudus. Dia sedang ajar tentang hal-hal doktrinal. Dia sedang bicara tentang perkara rohani. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang interupsi dan dia ngomong tentang warisan. Kalau Anda melihat teks ini, saudara, kira-kira di kepala orang ini hal rohani apa duniawi? Ya pasti toh, saudara. Benar nggak? Jadi kita melihat bahwa dia mengabaikan seolah-olah perkara rohani yang Tuhan sampaikan ini hanya masuk kanan keluar kiri. Karena di kepalanya dia apa? Itu hanya berisikan tentang hal-hal duniawi. Anda coba bisa bayangkan, saudara, ketika saya sedang berkhotbah seperti ini, ya kita bicara tentang hal-hal doktrinal, tiba-tiba ada seorang yang angkat tangan, Pak Henry, tolong Pak Henry. Ya, apa? Saya mungkin bertanya kepada orang ini, dan orang ini bilang apa? Tolong beritahu saya gimana caranya. Ini karyawan saya nggak masuk nih. Ya harusnya buka toko pagi ini, kok dia belum masuk? Jadi dia sama sekali nggak memperhatikan apa yang saya ajarkan. Berarti saudara, orang ini kita mengerti bahwa dia sedang tidak fokus kepada apa? Kepada kebenaran sebenarnya. Nah, berapa banyak kita sebenarnya agenda kita itu dipenuhi dengan hal-hal materi sebenarnya. Kita datang ke gereja, oke. Orang kita lihat dia berdoa, semua doa dia ikuti, doa puasa, doa 3 hari, seminggu, 40 hari. Ya, dia ikut menara doa, dia ikut doa 24 jam. Ya bahkan dia berpuasa, saudara. Tapi apa coba lihat agendanya? Coba Anda lihatlah seputar doa-doa yang kita lakukan selama ini. Kalau kita ini hanya sekedar berbicara tentang hal-hal duniawi, maka itu berarti, saudara, kebenaran-kebenaran yang kita terima selama ini, sebenarnya kebenaran itu tidak menjadi prioritas kita. Nah, orang yang minta warisan ini, prioritasnya adalah apa? Adalah harta. Di kepala dia, saudara, itu adalah harta. Ada banyak orang hanya duduk di gereja, hanya sekedar baca Alkitab. Supaya apa? Supaya ada sesuatu yang berdampak dunia kepada diri. Bukan berdampak rohani. Ada seorang bapak muda saya jumpai, udah cukup lama. Ya, mereka tinggal di Makassar. Ya, mereka sebenarnya bukan keluarga yang cukup kaya. Dan punya seorang mama, mama ini punya satu rumah. Ya, rumahnya tidak terlalu besar. Kalau pada waktu itu kira-kira 200 juta harganya. Kalau dijual. Ya, dan mamanya adalah seorang janda, dia punya 4 anak. Ya, ada 2 anak cewek, ada 2 anak cowok. Nah, saudara satu kali saudara anak yang ketiga bilang begini kepada mamanya, "Ma, jual aja tuh rumahnya mama." Ya, kenapa? Iya, supaya mama tinggal sama saya. Karena saya punya usaha, saya ingin bangun mah. Ya, pengen jadi modal kerja. Kemudian diskusilah keluarga ini, yang paling besar bilang begini, ngapain kamu suruh mama jual rumah? Itu loh harta mama cuma satu. Gak usah dijual. Biar aja mama tinggal di sana. Yang benar itu adalah anak-anak itu harus support mama untuk kehidupannya, untuk kebutuhan hidupnya. Jangan kamu suruh jual rumahnya. Ya, tapi saya punya usaha, saya harus buat usaha ini bisa berjalan. Usaha apa sih, saudara? Hanya dengan modal 200 juta, benar nggak? Saudara tahu, saudara, semua saudara tidak setuju kecuali yang ketiga. Akhirnya saudara setiap hari datang ke rumah mamanya, dia bilang, "Ma, ayo ma, bantu saya ma." Dia merengek-rengek sama mamanya, saudara. Tiap kali datang yang dicari bukan mamanya, yang dicari sertifikat rumah. Ya, minta begitu. Terus karena mamanya yang namanya orang tua ya, saya juga tidak paham, saudara, kenapa mamanya sampai menyetujui. Tapi saya nggak bisa paham itu karena ya masing-masing posisi dalam arti berbeda gitu ya. Dia pasti tahu sifat anaknya. Akhirnya saudara dia eh, udah, nggak apa-apa, jual aja. Dia ngomong kepada kakak paling besar sama kakak kedua sama saudara-saudaranya.
Tetap mereka kekeh nggak mau jual. Tapi mamanya bilang, udah jual aja. Ya, terus dia bilang sama anak yang ketiga, nggak apa-apa, saya jual rumah itu tapi bagi. Ya, nanti dibagi sama saudara-saudaramu. Nah, ketika dijual akhirnya keluarlah ratusan juta, waktu itu tidak banyak. Yang paling besar bilang begini, bagian saya tidak ambil karena saya bisa hidup cukup. Ya, kasih no bagian saya ke mama. Yang kedua bilang, bagian saya nggak ambil, ya kasih no bagian saya ke mama sebagai tabungannya dia. Yang keempat ada ambil, saudara. Kemudian saudara mamanya pindahlah ke rumah anak yang ketiga ini. Ya awalnya sih oke-oke aja, saudara. Tapi tidak lama kemudian dia mulai bilang sama mamanya, ma, kasih no bagianmu sama saya. Mamanya bilang, ada di kakakmu, bukan sama saya. Nah, kemudian saudara akhirnya dengan alasan kebutuhan mamanya, mintalah dia uang itu kepada kakaknya, ditransferlah sekian puluh juta, sekian puluh juta, sekian puluh juta. Sampai uangnya habis. Ya setelah habis saudara, kira-kira setelah habis itu 6 bulan kemudian, ya perlakuannya sudah berbeda. Mamanya sering kali dibentak, ya disuruh makan, tidak mau makan dimarahin, ya kadang mamanya minta apa, tidak dibelikan. Saudara ya, kadang-kadang uang yang dikasih oleh kakak tertua sama kakak yang kedua juga itu diambil sama mereka sama dia, saudara. Seperti itulah kondisinya. Satu kali ketika mamanya sudah sulit jalan, ya dia pakai tongkat mungkin karena sulit gitu, didorong saudara sampai jatuh dari kursi roda. Akhirnya kakaknya bilang begini, ya sudah mama bawa ke sini aja. Ya, mama bawa ke sini aja. Akhirnya mamanya pindah ke rumah kakak paling besar sampai dia mati. Nah, mungkin Anda bertanya, saudara, Pak, apakah ada orang yang setega itu? Karena saya mau bilang sama saudara, keserakahan itu merusak hati kita dari atas sampai bawah. Itu merusak struktur hati. Itulah sebabnya ketika Tuhan sedang bicara tentang doktrin dan muncul kasus ini, dia segera pindah. Dia segera pindah untuk dia bahas. Nah, coba kita lanjutkan, saudara. Di ayat yang ke-14 dikatakan begini, saudara. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus menolak untuk menjadi perantara. Karena orang ini berusaha memasukkan Tuhan di dalam persoalan antar sesama. Saudara, Tuhan tidak datang untuk ngurusin kita dengan sesama kita. Tuhan nggak datang untuk ngurus sesuatu masalah yang menjadi urusan saya dengan sesama saya. Tuhan datang menjadi perantara apa? Antara kita dengan Bapa. Bukan antara urusan kita. Enggak ya? Bukan urusan duniawi kita, saudara. Nah, orang ini mencoba melepaskan sebuah konsekuensi dengan cara libatin Tuhan. Supaya kalau Tuhan terlibat, konsekuensi dosanya itu tidak dia terima. Nah, berapa banyak saudara kita itu memasukkan Tuhan ke dalam apa? Perkara duniawi kita kan? Coba lihat seputar doa saudara. Apa yang ada di dalam poin-poin doa saudara setiap hari? Pasti saudara yang kita doakan atau manusia ini doakan apa? Masalah sakit penyakit. Badannya sakit. Minta pembelaan Tuhan. Apa yang Anda minta supaya Tuhan bela? Bisnis saudara. Supaya saudara bisnisnya lebih bagus. Betul nggak? Apalagi saudara? Tentang apa? Tentang uang. Tentang harta. Pak, apakah tidak boleh, Pak? Saudara, bukannya tidak boleh. Tetapi seringkali kita salah menggunakan kuasa ini. Kita berpikir saat kita ketemu sama Tuhan, maka Tuhan datang, urusan duniawi kita ini beres. Kita tarik Tuhan ke dalam kebutuhan kita, tapi kita menolak untuk datang karena kebutuhan Tuhan. Paham enggak, saudara? Karena Tuhan akhirnya apa? Dia berkata, oh saya bukan jadi hakim untuk kamu. Dia menolak. Karena Anda bisa bayangkan, saudara, bahwa hubungan dia dengan saudaranya itu berdampak kekal. Hubungan warisan antara uang ini itu berdampak fana, benar gak? Nah, dia tarik Tuhan masuk ke dalam perkara dia untuk sama-sama dengan Tuhan tunjuk jari kepada saudaranya. Menghakimi
Bahkan menuntut kepada saudaranya, ayo kasih bagian saya. Artinya apa? Dia mengajak Tuhan untuk abaikan hubungan saudara, abaikan perkara kekal, yang penting saya mendapat bagian saya. Itu bahayanya serakah. Keserakahan selalu menggunakan Tuhan sebagai alat untuk kepentingan fana kita, untuk kepentingan duniawi kita. Makanya kenapa Tuhan menolak? Tuhan nggak mau terlibat, saudara, di dalam hal-hal yang menjadi konsekuensi kita sebenarnya. Dia mau mengurus kita, harusnya ketika dia datang sama Tuhan, dia sedang bicara begini, Tuhan coba proses karakterku Tuhan. Maka pasti Tuhan mau terlibat di sana. Tapi dia tidak, saudara. Dia hanya datang, dia ajak Tuhan masuk ke dalam persoalan duniawinya. Makanya kenapa Tuhan menolak? Coba lihat doa-doa kita. Banyaknya di mana? Apakah ada yang sering bilang, Tuhan aku ini orang sombong, Tuhan ubah hidupku. Ada? Atau Tuhan aku ini orangnya boros, Tuhan. Aduh Tuhan aku ini memang orangnya tidak bisa tahan diri Tuhan. Tambahkanlah. Kan tidak, saudara. Tuhan aku ingin ini, kasih no Tuhan. Itu beda enggak? Bukannya kita menahan diri dari keinginan, kita menyuruh Tuhan puaskan keinginan kita. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk pemuasan hawa nafsu. Kan sama dengan orang ini. Dia tarik Tuhan datang supaya keinginannya tercapai. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Aku bukan jadi hakim untuk urusan duniawi. Aku datang untuk urusan dosamu sama Tuhan. Nah, saudara mulai melihat kenapa Tuhan tiba-tiba mengganti khotbahnya. Karena urusan keserakahan ini bukan perkara mudah. Nah, kita lanjut lagi, saudara, ayat yang kemana? Ayat yang ke-15, ya, dikatakan begini. Katanya lagi kepada mereka, yuk sama-sama, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada apa? Daripada kekayaannya. Nah, klimaks dari pengajaran Yesus, dia mulai ajarkan, saudara. Bahwa Anda lihat, ya, dia sedang membuktikan begini. Lihat orang ini dan cara dia menghadapi Tuhan. Kenapa kok bisa begini? Karena di dalam hatinya itu ada namanya ketamakan. Nah, di dalam bahasa asli, ketamakan itu adalah pleonexia. Ya, disebut sebagai pleonexia. Apa artinya? Pleonexia itu adalah hasrat untuk memiliki lebih dan lebih lagi tanpa pernah ada kata cukup. Itu pleonexia. Ketamakan itu disebut pleonexia yang artinya lebih, 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 dan lebih lagi. Tuhan sedang bicara bahwa hati-hati, inilah sebenarnya musuh yang paling berbahaya. Inilah sebenarnya musuh yang tersembunyi di mana di balik hati kita, di balik motivasi kita, dan dia bisa menggeser Tuhan loh ini. Dia bisa menggeser prioritas kita, dia bisa menggeser pusat hidup kita, dia bisa menggeser tahta hati kita. Karena orang yang selalu mengizinkan pleoneksia ini ada di dalam hidupnya, itu tidak akan pernah merasa cukup, cukup, dan cukup. Ya, nah kita lihat bahwa hubungan antara dia dengan saudaranya ini sebenarnya dia bukan orang miskin kan? Benar nggak? Dia bukan orang yang tidak punya apa-apa loh, saudara. Tetapi dia karena keserakahan di dalam hatinya, dia akhirnya rela ngorbanin hubungannya. Dia bukannya memperbaiki hubungannya, tapi dia merasa aku kurang. Bagianmu lebih banyak. Harus bagi dengan saya. Dia lupa bahwa hubungan kita dengan sesama kita ini itu adalah kekal. Saudara ingat ya, saudara ya. Anda akan ketemu sama saudara-saudaramu di sini. Tapi saudara nggak akan ketemu nomor deposito saudara. Anda tidak akan ketemu nota pembelian emas 1 kilo. Tapi Anda akan ketemu dengan orang-orang ini.
Coba lihat wajah-wajahnya. Waduh Pak, saya ketemu dia lagi. Aduh celaka Pak. Kau ketemu dia lagi. Ya, mungkin Anda bilang begitu, saudara ya. Tapi itulah hubungan. Kita beritahu orang ini, kita mengasihi orang tua kita bakal ketemu dia di sorga. Tapi Anda tidak ketemu emas saudara di sorga. Hubungan ini kekal. Warisan tidak kekal. Dan Tuhan bilang serakah itu cari yang lebih, dan lebih. Nah dari situlah saudara Tuhan kasih perumpamaan. Ya, kenapa keserakahan itu menjadi sangat berbahaya? Coba kita lihat, dia melanjutkan di ayat yang ke-16, coba kita perhatikan. Nah, di sini dikatakan begini, saudara. Kita baca bergantian ya, sampai ayat yang ke-19. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Terus, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah. Nah, coba Anda lihat, saudara, ketika Anda baca ini, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Tidak dicatat di sana tentang orang ini jahat. Tidak ada catatan kejahatan apapun di ayat ini. Artinya, orang ini adalah seorang yang sukses di dunia, orang yang bisnisnya baik, orang yang berbisnis dengan cara yang halal. Dan waktu dia berbisnis, saudara, kekayaannya itu bertambah. Dan saking bertambahnya, dia harus memperbesar lumbung. Ya wajar toh saudara. Ya, kalau saudara punya simpanan banyak, ya kan tidak boleh di satu bank. Anda tidak boleh hanya punya uang. Anda perlu punya beli tanah, Anda beli properti, betul nggak? Anda perlu beli emas. Ya sama saudara. Kalau masa-masa sekarang ini, dia kerja, dia dapat uang, saudara ketika dia dapat uang, kelebihan nih. Wah, invest di mana nih? Ya invest di sini, berkembang lagi. Invest di sini, yo produktif. Invest di sini, ya semuanya berhasil, saudara. Nah, apakah salah, Pak? Ya nggak salah, saudara. Tapi Tuhan sedang tidak bicara tentang manajemen keuangan di sini. Dia sedang ingin bercerita kepada kita semua dan juga kepada orang-orang ini, saudara, bahwa orang ini hidupnya baik. Orang ini hidupnya tidak penipu. Dia melakukan semua bagiannya. Dan dia sudah berinvestasi sehingga dia memiliki kekayaan yang banyak, saudaraku. Ya, tetapi kalau saudara melihat, saudara, di mana jebakan dari keserakahan ini, coba Anda tunjukkan kepada saya, ya, dari kisah, dari cerita ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19 ini, saudara, di mana ada kategori memberi. Semua ini ada pada kategori menyimpan. Benar nggak? Kita nggak perlu bilang, saya nggak jahat sama orang, Pak. Artinya apa? Harta saya halal dong. Ya oke. Terus ada apa? Apakah tidak akan ada masalah ketika kita bekerja dengan baik, semua sesuai aturan kita, hidupnya halal? Saudara, banyak orang tidak menyadari ini. Dia merasa bahwa harta yang dia punya berasal dari tempat yang baik. Dia bayar pajak secara jujur. Dia merasa hartanya itu oke. Tapi dia lupa bahwa ada musuh yang bersembunyi di situ. Ketika saudara, apa yang kita terima, kita simpan semua ke dalam kantong tanpa ada kolom untuk memberi. Coba Anda baca. Berapa kata aku di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aku ini diapain? Disenengkan. Aku ini diapakan?
disuruh makan dan minum. Aku ini disuruh apa? Istirahat. Coba Anda lihat. Jadi semua ini saudara, semua orang apa yang dilakukan oleh orang baik ini, semuanya ada di kategori nyimpen. Pak, kalau gitu Pak, kita nggak boleh nabung. Boleh, saudara. Orang benar itu menyimpan warisan buat anak cucunya. Tuh. Tapi ada catatan di situ, orang benar. Artinya orang benar itu, dia hidup dalam keseimbangan. Ada yang ditabung, ada yang ditabur. Tapi kalau orang benarnya dicoret, maka orang menyimpan warisan buat anak cucunya, greedy akan datang. Kenapa Anda simpan? Karena merasa belum cukup. Saya pernah khotbah tentang mamon di gereja kami. Mamon itu, uang itu menawarkan kuasa. Kenapa orang cari duit? Karena Anda bukan mau cari makan. Anda mau cari kuasa. Berapa kebutuhan manusia satu bulan? Kalau saya bilang 500 juta cukup satu bulan. Lebih-lebih, lebih ya. 300 juta cukup? Ada yang bilang cukup Pak, lebih Pak. Kenapa Anda cari sampai ber-MM? Kenapa? Iya, iya. Berarti Anda kerja bukan buat hidup. Anda kerja untuk cari kuasa. Kuasa untuk mengendalikan masa depan. Benar nggak? Saudara, tidak enak ketika Anda makan, Anda suka yang sebelah kiri, tapi Anda beli yang sebelah kanan. Anda paham ini? Anda baca di sebelah kiri. Steak Wagyu A6. Anda lihat harganya, Anda turun. Rendang 25.000. Ini aja Pak. Kenapa saudara? Karena Anda tidak bisa membeli yang sebelah kanan, Anda hanya bisa beli di sebelah sini. Ketika Anda punya uang, Anda hapus kolom sebelah kanan. Anda terima kebebasan. Anda punya kuasa. Itu yang Anda beli. Itu yang Anda cari. Itu yang buat Anda kerja pagi sampai malam. Bukan buat makan. Buat cari kuasa. Kapan-kapan lah saya khotbah tentang mamon ya. Itu ditampar kiri kanan saudara. Nah coba lihat saudara. Ini adalah bicara tentang apa? Tentang kategorinya adalah kategori nyimpen. Sekalipun dia berhasil, saudara, tetapi saudara harus tahu bahwa ini gejala keserakahan itu tidak pernah ada kata cukup. Saya ketemu seorang teman, ya udah cukup lama saya ketemu dia, dan kami teman udah belasan tahun, ya. Satu kali dia bilang begini, saudara, ketika dia masih awal-awal perintisan usaha, terjadi beberapa belas tahun yang lalu, dia bilang begini, Pak Henry tahu enggak? Saya sama istri sudah hitung. Ya, kalau kami ini punya simpenan, ya, simpanan itu sekitar 1 sampai 2 M aja. Kami sebenarnya cukup kok, Pak. Kami tidak perlu kerja dan kami bisa nikmati hidup. Waktu itu, saudara, dia merintis usaha, 1 bulan omsetnya 50 juta. Oh, saya dengar aja, saudara, karena saya juga pikir, wah, 2 M itu besar banget ya. Anda kan bisa mulai paham tuh, belasan tahun yang lalu kalau kita bicara M, itu kayaknya jarang deh, ya. Jadi saya bilang, oh iya. Karena tahu saudara, 10 tahun terakhir saya ketemu dengan dia. Dia punya tanah itu, 1 meter itu 65 juta. Dan dia punya 2.000. 2.000. Belum rumah dan kendaraannya. Tapi sampai hari ini saya tidak melihat dia. Apakah dia salah? Sama sekali tidak. Cuma saya mau bilang sama saudara, saya jarang sekali ketemu manusia yang berani bilang, jarang. Apakah kaya salah? Sama sekali tidak. Apakah punya lebih banyak salah? Sama sekali tidak. Tapi saudara harus mengerti. Ada kolom memberi, ada kolom menyimpan. Kalau semua ini seperti ini, saudara,
Semuanya untuk aku. Iya Pak, untuk istriku Pak. Habis istri, untuk anakku Pak. Habis anak, cucuku Pak. Cucu, buyutku Pak. Ya berarti ku. Ya, dengar khotbah begini, gelisah ya saudara ya. Hati gelisah. Jemaatku juga sama saudara. Ya saya bilang kalau gelisah nggak apa-apa. Bertobat. Gitu ya. Nah coba kita lihat saudara. Nah coba Pak lihat apa ujung daripada khotbah Yesus. Akibat dari semua keserakahan ini. Coba kita lihat ayat yang ke-20. Ya dikatakan begini saudara. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Yuk sama-sama. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan bilang apa? Hai kamu orang bodoh. Kalau saudara ditempatkan di posisi orang kaya ini, mungkin dia akan protes. Dia bilang apa? Pak, bodohnya di mana? Saya invest itu nggak pernah gagal loh. Saya hitung semua, masuk semua hitungan saya. Iya toh, kita kan baca ayat sebelumnya. Berlimpah-limpah hasil tanah. Memperbesar lumbung karena kelebihan untung. Terus bodohnya di mana, Pak? Kamu bodoh karena kamu hanya pinter hitung harta dunia, tapi kamu tidak tahu hitung kekekal. Itu kebodohan. Saudara lihat saja. Terus kalau kamu hanya simpan untuk atau hitung hanya untuk umur yang short time, umur yang expire date-nya pendek, bukankah itu bodoh? Anda ini mau simpan yang mana, saudara? Ini unlimited time, atau juga jangan bilang unlimited lah. Bandingkan aja 1.000 tahun kekekalan dengan 70 tahun umur manusia. Dan 100% Anda masukkan di keranjang yang umurnya 70 tahun. Sementara yang 1.000 tahun kosong. Terus saudara bilang Anda pintar. Oh aku pintar Pak, luar biasa. Kenapa kamu bodoh? Karena satu-satunya tempat yang kamu lupa invest adalah kingdom of God. Padahal di dalam kerajaan Allah ini, itulah tempat yang terbaik, tempat yang tidak pernah tergoncangkan. Yang umurnya kekal. Tapi kamu tidak invest di sana. Jadi dia invest kepada aku yang sebentar lagi ini akan pergi. Dia tidak invest kepada kemurahan hati, dia nggak invest kepada pekerjaan Tuhan, dia tidak invest kepada orang-orang yang putus sekolah, dia tidak invest kepada kebaikan, dia tidak invest kepada perkara-perkara kekal. Terus gimana bisa hartanya dikirim ke atas? Gimana bisa kumpulkan di atas? Kayak dibilang, kamu bodoh. Saudara, ada banyak orang saya temui. Ketika ditanya, kamu kenapa kumpul banyak? Kenapa kamu simpan banyak? Iya Pak, untuk masa depan. Dia pikir besok dia bisa hidup. Nanti enggak, saudara? Anda kan enggak tahu. Besok masih hidup enggak? Ada banyak orang takut kehilangan harta, tapi satu saat nanti, saudara, hartamu tidak hilang. Kita yang hilang. Apa bedanya? Saya hidup, Pak. Harta saya hilang, Pak. Oke, kamu enggak bisa pakai. Karena enggak ada. Sekarang semua ada. Terus kamu yang hilang. Bisa pakai enggak? Terus bedanya apa? Orang yang pintar itu adalah ketika aku hidup, aku punya cadangan buat hidup. Ketika aku mati, aku punya rumah kekal di sorga. Itu orang pintar. Tapi kalau hanya ngumpulin yang expire time-nya pendek, saudara beginilah saudara, Anda beli bahan makanan. Karena, wah
Resesi ekonomi nih Pak, akan ada gempa macam-macam Pak. Terus saudara beli makanan kaleng. Pertama Anda lihat apanya? Expire date. Pilih pendek apa panjang? Gitu. Kan tidak ada orang beli makanan kaleng, saudara. Nanti bahaya. Kapan terjadinya? Enggak tahu. Pokoknya dengar-dengar resesi ekonomi. 2-3 tahun lagi. Jadi gimana? Panjang nanti susah belanja, nanti chaos, nanti kriminal. Waduh semua orang tarik uang susah. Waduh kumpulin semuanya. Kumpul-kumpul, Anda beli bahan makanan. Expired date-nya Anda cari yang paling pendek 3 bulan. Itu bodoh namanya. Ya. Nah, tempat invest yang unlimited time itu kekekalan. Makanya dia bilang begini, saudara. Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan apa? Di hadapan Tuhan. Saya kemudian hanya membayangkan begini aja, saudara. Kalau seandainya kita berdiri di hadapan Tuhan, ya, kan semua telanjang tuh, saudara. Benar nggak? Karena bukan fisik kita yang menghadap, tapi roh kita. Roh kan nggak bisa tuh dikasih anting. Benar nggak? Roh kan nggak bisa dikasih kalung. Jadi otomatis kan ditinggal tuh, saudara. Walaupun di peti kita berlimpah harta. Tapi kan kita naik nggak bisa bawa. Terus Tuhan bilang begini, kamu bawa apa? Kok kamu nggak punya apa-apa? Miskin di hadapan aku. Tapi kalau kita berdiri, saudara, dia bilang, kamu hamba. Karena ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku telanjang, engkau kasih aku pakai. Ketika aku tidak punya rumah, engkau berikan aku tempat. Ketika aku seperti anak-anak yang putus sekolah, engkau kasih aku masa depan. Kapan kami lakukan ya Tuhan? Ketika engkau lakukan, ketika engkau masih hidup, engkau tahu mempergunakan. Masuklah dalam kebahagiaan. Kan ada. Domba dan kambing, kapan terjadinya? Ketika anak domba itu berdiri pada masa penghakiman. Benar? Makanya dibilang kamu orang bodoh. Jadi keserakahan itu bukan sesuatu yang simpel. Keserakahan itu adalah satu dosa, satu musuh yang tersembunyi. Dia menggerogoti kita diam-diam. Memang ketika kita memberi, ada yang kurang secara ukuran harta. Tetapi secara kekekalan nilai kita bertambah. Sebenarnya bukan berkurang. Anda membagi investasi saudara. Ya, coba deh tanya sama diri saudara pertanyaan ini. Ya kita lihat. Ya diklik sekali. Apakah aku sulit memberi? Enggak, nggak usah dijawab. Cuman saya kasih pertanyaan ini sama saudara, jawab lihat. Ya. Apakah aku sulit memberi? Iya Pak, sulit. Belanja enggak? Ya, ya, ya udah. Nanti Anda jawab sendiri ya. Apakah aku sulit merasa cukup? Apakah aku cemas akan masa depan? Apakah hidupku berorientasi pada mengumpulkan? Ini kan ada 4 pertanyaan, saudara. Kalau dari 4 ini Anda jawab ya, 3 aja, saudara. Berarti musuh itu di hatimu. Tapi kalau saudara bilang, tidak, 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 tidak. Selamat buat Anda. Dijawab aja. Ya di foto nggak apa-apa, dipasang di PP nggak apa-apa, tapi jangan lupa dijawab. Banyak jemaat begitu, saudara. Bagus foto, bagus foto. Habis foto dia tidak pernah buka lagi. Disimpan aja, saudara. Ngapain gitu ya? Apakah aku sulit memberi? Nah, jawab sendiri. Ya, Pak. Nah, udah. Kenapa? Ya pasti banyak itu. Ya karena aku kurang, aku belum cukup, masih banyak kebutuhan. Ya pasti. Apakah aku sulit merasa cukup? Iya, Pak. Soalnya kebutuhanku banyak. Yang gitu ya. Apa aku cemas akan masa depan? Iya, Pak. Soalnya bapaknya nggak kerja. Terus dia mulai sakit-sakitan. Jadi kalau dia mati, terus aku gimana? Jadi janda,
kaya nggak apa-apa. Kalau janda miskin, ya mana mau. Apakah hidupku berorientasi pada mengumpulkan? Ya, Anda tahu sendiri. Ya, ya tas mereknya berapa banyak? 1 sap, 2 sap, 3 sap, 4 sap. Gitu ya. Beras untuk orang susah, cari yang paling grade low. Kalau boleh pecahan saja. Ya, ini saudara. Jawablah sendiri. Kalau saudara bisa menjawabnya, saudara, nah disitulah Anda bisa mengukur. Nah Pak, gimana cara ngalahin ini? Coba Anda baca ini satu statement. Ya, kita baca bareng sama-sama ya. Keserakahan tidak berteriak. Ia berbisik dengan lembut. Oh, bisik ini. Jangan ngomong, bisik-bisik. Ya, oke? Kita coba ya, saudara ya. Ya, kita baca dengan suara nyaring ya. Pas berbisik, kita bisik. 1, 2, 3. Keserakahan tidak berteriak. Ia berbisik dengan lembut. Apa? Kamu belum cukup. Tambah sedikit lagi. Baru kamu bahagia. Sering dengar suara ini? Yang laki bilang, sering Pak. Tapi bukan dari hati. Dari istriku. Istri-istri perlu bertobat. Ini yang suka ngomong yang bisik ini siapa? Hati Anda atau istri? Yang cowok nggak berani jawab. Kita soalnya jumlahnya dikit. Ya, jadi macam-macam gitu ya. Ya, ya sudahlah. Wanita-wanita tanya hatimu. Ya, mungkin saudara yang bilang begini, habis itu diungkapkan, dibisik sama suami ketika sudah hampir tidur gitu ya. Dalam kondisi beta gitu ya, di ngomongin dikit lagi supaya kita bahagia. Nah, gimana nih cara ngalahinnya, saudara? Coba kita lihat satu-satu ya. Anda punya waktu? Punya? Punya ya, saudara ya. Di sini selalu punya waktu, Bu. 2 jam, 3 jam juga tahan, hebat. Saudara gini, berhenti mengukur hidup dari jumlah. Ini cara hadapi keserakahan. Katanya lagi dalam Lukas 12:15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada apa? Kekayaannya itu. Saudara. Nah, jadi saudara lihat bahwa kita harus berhenti mengukur hidup dari jumlah. Berapa kaya itu? 1 M, Pak. Berapa miskin itu? 10 juta. Salah sama sekali. Tidak boleh kita bilang, oh saya belum cukup karena jumlah. Oh saya berlebih karena jumlah. Saya cukup kaya karena jumlah. Saya miskin karena jumlah. Stop ukur itu. Karena hidup kita ini ada di dalam tangan Allah. Masa depan kita, pemeliharaan Tuhan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita hidup bijaksana, tapi saudara perhatikan baik-baik. Karena banyak dan sedikit, itu bukan karena usahamu, tapi karena Allah yang memberikan. Kalau saudara hanya sekedar hitung hidup dari jumlah, maka saudara akan mengejar jumlah dengan kekuatanmu sendiri. Padahal kekayaan itu diberikan, kekuatan untuk mendapat kekayaan itu dari Tuhan. Kepercayaan, kalau saudara memang bagian saudara, Anda akan terima. Tapi kalau itu bukan bagian saudara, saudara akan lakukan cara-cara kotor. Dan itu merusak iman saudara. Ya, jadi kita berhenti, saudara, untuk menilai kehidupan kita dari jumlah rekening. Anda pagi-pagi buka rekening, saudara lihat, oh hanya jutaan aja. Jalan Anda biasa, masuk restoran, ya sopan. Waktu saudara ditransfer 1 miliar, ya sebagai bonus saudara, jalan Anda udah beda. Ayo, ganti baju semua. Kita makan enak. Anda duduk di restoran, lain tuh gayanya. Mana yang paling mahal? Loh, kok bisa berubah orangnya sama karena hidup dari jumlah? Betul enggak, saudaraku? Jangan biarkan harta itu menentukan nilaimu. Jangan. Kumpul nih saudara ibu-ibu sosialita. Set. Tergantung hal. Lain tuh jalannya, saudara. Set. Nggak pernah mereknya di belakang. Selalu di luar. Iya toh, saudara?
Kenapa? Apakah hal itu lebih tinggi daripada hidupmu? Benar nggak? Hujan besar. Sudah baju. Apakah sehatmu lebih rendah nilainya daripada huruf H itu? Kalau saudara bilang iya Pak, ya udah. Mundur, 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 mundur. Orang bodoh. Ya saudara. Bapak Henry ini tembak langsung. Gak apa-apa lah. Nanti kan ada gembalanya saudaraku ya. Berarti saya memberitakan kebenaran gitu ya, bukan sesat. Nanti kalau saudara mau urusan-urusan, nanti ada Pak Gembala sama. Saya juga gembala saudara. Kadang-kadang teman-teman datang itu khotbahnya keras saudara. Waduh saya yang, tapi tidak apa-apa. Saya bilang sikat aja. Soalnya kalau gembala yang ngomong, ya karena dibilang keras. Kalau orang lain yang ngomong saudara, ya terima itu saudara jemaat. Ayo yang kedua saudara ya. Kedua, berani hidup dengan rasa cukup. Ini berani nggak? Filipi 4, 11-12, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi. Dia bilang begini, saudara. Aku mencukupkan diriku. Kapan, saudara? Waktu kurang, aku cukup. Waktu lebih, aku cukup. Itu hebat. Anda jangan berpikir, Pak, orang itu mau lebih ketika dia sedang kurang. Enggak. Orang itu mau lebih, saudara, karena memang dia tidak pernah merasa cukup. Bukan karena jumlah. Benar nggak? Ada yang dikasih 10 bilang, oke cukup Pak. Ada yang dikasih 1 M, kurang. Benar nggak? Saya barusan selesai nonton Squid Game. Anda tahu lah saudara ya. Disitulah membuka semua keserakahan manusia. Serakah, 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 serakah. Waduh. Nah ini kita harus hidup. Karena apa? Karena rasa cukup itu bukan dari jumlah. Rasa cukup itu kondisi hati. Itu hebatnya saudara. Ya, rasa cukup itu bukan dari kondisi dompet kita, saudara. Rasa cukup itu kondisi hati kita. Kalau saudara bisa hidup dengan rasa cukup, tidurmu nyenyak. Ya, cukup. Diberikan, aku akan mencukupkan diriku dengan apa. Diberi lebih, aku mencukupkan diri. Orang yang rasa cukup, gampang menabur. Orang rasa kurang, susah. Ada Amsal bilang begini, ada orang yang menyebar harta, tetapi selalu berkekurangan. Selalu berkelebihan. Ada orang yang menahan dengan luar biasa, selalu berkekurangan. Ada paham ayat ini? Selama ini saya nggak paham. Saya bilang, Tuhan, logikanya orang nyebar harta pasti kurang. Mana ada? Anda punya 10, Anda sebar 5, kan tinggal 5. Tapi ada yang menahan dengan luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Ya mana mungkin toh, saudara. Hemat pangkal kaya, benar nggak? Kalau kita nahan 10, tetap 10. Kurangnya di mana? Roh Kudus kasih saya hikmat begini. Itu yang dibicarakan anakku, bukan jumlahnya, kondisi hatinya. Waktu orang menyebar harta, hatinya luas. Dan dia tidak pernah merasa kekurangan karena penuh dengan kebahagiaan. Tapi orang yang menahan selalu kurang, bukan jumlahnya yang kurang. Rasa greedy-nya muncul. Rasa keserakahan inilah yang selalu bilang, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Itulah sebabnya dia menahan. Anggap ya saudara ya. Ya, nah coba lihat yang ketiga saudara, gimana cara kita memeranginya? Itu apa? Latihlah memberi untuk memerangi keserakahan. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19. Pemusik bisa bantu saya. Ya, kita akan berdoa. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam apa? Kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, ini dia saudara, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik
bagi dirinya kapan? Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Wah, luar biasa itu. Jadi saudara, orang yang mengerti ini adalah orang yang tahu mengapa dia kaya. Kalau saudara nggak paham ini saudara, maka saudara kita tidak pernah tahu mengapa kita kaya dan alasan kenapa Tuhan memberkati kita. Saudara, harta yang dibagikan itu jadi berkat. Harta yang ditimbun itu jadi jebakan. Ya, jadi kemurahan hati itu harus berkembang. Kemurahan hati harus berkembang. Caranya apa? Ini, latihlah memberi. Karena Anda akan memerangi keserakahan secara langsung. Alkitab sudah ngomong. Kalau ini kita bisa hidupi setiap hari, setiap hari, setiap hari, maka kita akan memperoleh karakter-karakter yang berbuah sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, tidak akan ada pertentangan. Tidak ada orang tua yang nangis di ujung kematiannya karena lihat anaknya saling tusuk. Kalau Anda punya pengertian ini, Anda tidak akan melihat. Anda akan jadi orang tua yang paling bahagia. Tidak ada orang tua yang didorong sana, disorong sana, sorong sini. Kamu aja yang pelihara mama. Kamu aja yang pelihara. Hidupmu bahagia sampai putih. Tapi kalau saudara ngajar keserakahan, hidup itu nak harus kaya. Kalau tidak diinjak orang. Nanti Anda disorong sana, disorong sini. Koko paling kaya, paling mampu. Pun tidak mampu. Masih banyak kebutuhan. Nih, mampu. Kalau Anda ajarkan belas kasihan, Anda ajarkan hubungan, Anda ajarkan perkara-perkara kekal. Orang anak-anakmu akan rebutan untuk rawat saudara. Karena mereka tahu, kalau aku bersimpuh di kaki mama, aku menghormati orang tuaku. Berkat rohani itu turun dalam. Tapi kalau tidak pernah diajar, harta, 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 uang, uang, uang. Saya pernah bilang sama saudara, ada orang tua, kayanya luar biasa. Dia bagi warisan itu sampai 4-5 kali. Dan dia masih punya. Anda tahu saudara. Satu kali dia mulai Alzheimer. Kenapa dia simpan hartanya? Karena dia bilang begini. Dia umur berapa waktu itu ya? Hampir 80, saudara. Dia bilang begini, saudara. Orang tua kalau pegang duit, dihormati anak. Jadi orang tua harus pegang duit. Saudara tahu, anak-anaknya semua, dia sudah bagi warisan, tetap tidak boleh kalahin kekayaannya. Waktu dia umur 80, tiba-tiba dia mulai demensia. Ya, mulai Alzheimer. Mulai lupa, 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 lupa. Anda tahu, saudara. Anaknya itu datang dengan surat pernyataan. Tanda tangan notaris semua, dia bawa, Pak, tanda tangan. Saya bingung-bingung, saudara. Tanda tangan. Masih belum dia itu, dia bilang, Pak, ATM-nya mana, Pak? Dia bingung-bingung, saudara. PIN-nya mana? Berapa kali PIN salah, saudara. Salah, salah, salah. Sampai dapat yang tepat. Diselamatkan semua uangnya. Dipegang sama anak. Makan apa? Dibelikan. Mau pergi mana? Dibayarin. Semua uang dikelola anak. Bijaksana kan, saudara? Pas kan? Soalnya orang tua tidak bisa apa-apa. Tapi poinnya di mana? Untuk apa Anda punya banyak? Kalau nanti setelah banyak, lupa PIN ATM. Iya toh? Nah terus, daripada begitu diselamatin, saudara. Setelah orang tuanya meninggal. Anak yang punya perwakilan ini, anak pahlawan ini, saudara, yang mengelola harta papanya, nggak dibagi ke saudaranya. Diam-diam aja. Karena kan warisan sudah dibagikan. Dia nggak punya papa. Berapa punya papa? Gak ada yang tahu, saudara. Hanya dia yang tahu. Nggak percaya, tanya papa. Bingung-bingung. Anda mengerti enggak, saudara? Ini benar-benar bahaya. Ajar anak-anak kita hidup di dalam nilai-nilai kekal.
Anda akan ketemu sama anak yang wow, anak yang hormat, anak yang mengerti tentang identitas hidup. Amin. Tambah Anda kumpul hidup harta buat anak, waktu dia berontak, tambah sakit hati. Bukan berarti tidak usah kumpul saudaraku ya, tapi hiduplah seimbang. Bagi kekekalan, bagi hal-hal jasmani. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan, yuk bangkit berdiri. Ada satu lagu, saya nggak tahu di sini pernah dinyanyikan tidak, tapi lagu ini memberkati saya. Ya, saya mau kita sama-sama nyanyikan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Satu kali Paulus pernah bilang, sejak aku kenal Engkau, maka semua apa yang aku punya menjadi pudar sinarnya. Karena sinarmu lebih mulia dari segala sesuatu. Pilihlah Tuhan sebagai harta terbesar dalam hidup. Jangan tarik Tuhan dan paksa Dia untuk memenuhi keinginanmu. Tapi paksa keinginanmu untuk ikuti Dia. Disitulah Dia akan memberikan engkau petunjuk-petunjuk untuk mengumpulkan hartamu di sorga. Dia akan menggerakkan engkau untuk menolong, untuk berbuat baik, untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk membangun. Dan disitulah engkau akan menerima kepuasan sejati yang tidak pernah bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Mari jadikan khotbah hari ini menjadi sebuah introspeksi. Seperti yang saya lakukan ketika Tuhan ajarin ini. Menjadi sebuah cermin untuk kita berkaca pada hari ini.
kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Lanjutkan pekerjaanmu di dalam hati kami ya Roh Kudus. Karena hambamu terbatas, tetapi rohmu tidak terbatas. Engkau yang tahu, engkau yang ada, dan engkau yang melihatnya. Apa yang sedang kami hadapi. Mari Tuhan, hamba menyerahkannya semua ke dalam pekerjaan tanganmu. Supaya Tuhan sendiri yang berkarya dan memberikan rema-rema yang harus kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Biar pujian ini bukan sekedar nyanyian, tapi pujian ini mengingatkan, bahkan mempertanyakan kepada setiap kami, siapakah yang paling berharga? Apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Itu sebabnya biarlah melewati kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita semua terus menerus mengintrospeksi, menyelidiki setiap hati kita setiap saat. Supaya jangan ada berhala keserakahan yang menguasai dalam setiap hidup kita. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan biarlah Bapa, hati kami terus Engkau ikat dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga keluar dari tempat ini sekalipun Bapa, kami gak akan pernah melupakan teguran firman-Mu hari ini buat setiap kami, siapapun kami. Itu sebabnya meteraikan di dalam setiap hati kami dan pikiran kami. Supaya sungguh Bapa, firman itu memberikan kekuatan dan menjadi pelita dalam setiap perjalanan hidup kami. Selama kami boleh hidup di bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.